Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita saksikan semua monolog yang berjudul Ngundet, karya DS Aji. Ini Dapur Ali Suroaji. Nah, untuk menyingkat waktu, pada kesempatan kali ini kita bedah bersama-sama. Jadi silakan nanti dulur-dulur bisa tanya. Terus karena ini juga mungkin dari dulur-dulur juga belum tahu tentang mengenai monolog itu seperti apa. Lalu kok mung sak wong to le ngomong kok ora kaya toprak, misalkan ono beberapa orang yang ngomong. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada grup teater bakat. Ini nanti juga ada Kak Indra yang akan mungkin akan sharing mengenai fenomena sekitar latar belakang apa tadi monolog mengenai ngundet itu tadi. Yang pertama langsung saya berikan saja kepada Kang DS Aji ya, sebagai penulis naskah. Untuk waktu dan tempat, monggo Kang DS Aji. Matur nuwun Mbah Hatar dan teman-teman semua yang sudah menyediakan tempat, terutama Mas Aziz, Mas Kenyat, untuk ruang belajar kami bersama. Sebenarnya namanya itu kelompok bermain bakat sebenarnya. Ruang untuk bersenang-senang bagi teman-teman ini yang di tengah rutinitas begitu. Naskah ini pun juga sebenarnya naskah iseng sebenarnya, kan biar agak dikira serius, mengangkat tema ya di masa-masa Orde Baru. Tapi di dalam naskah ini tidak menyebutkan di negara mana dan kemudian situasi zaman seperti apa. Tak pikir situasi eksil itu bisa terjadi dimanapun, baik dalam negara fasis maupun negara komunis begitu. Di Soviet juga banyak terjadi eksil. Nah, ini adalah salah satu fenomena pelanggaran HAM yang kemudian mencoba disorot oleh teman-teman begitu. Kenapa kok mengangkat tema eksil ini? Sebenarnya pengen ngomong sih, kalau pelanggaran HAM masa lalu itu bisa menyebabkan situasi sampai hari ini. Bahkan banyak orang-orang pintar terdahulu, misalkan yang di Indonesia ini banyak dulu potensi orang-orang pintar yang disekolahkan ke luar negeri begitu, tetapi tidak bisa kembali ke Indonesia karena situasi perubahan rezim begitu. Ini menyebabkan potensi-potensi yang sebenarnya bisa dimiliki oleh Indonesia itu tidak jadi karena mereka tidak bisa kembali gitu. Nah, ini yang kemudian mencoba disoroti. Dan persoalan yang sebenarnya diangkat di naskah ini lebih bukan kepada eksilnya, tetapi lebih kepada pola-pola pembangunan yang kemudian bisa merusak atau merubah, misalkan makam salah satu tokoh yang kemudian berperan dalam kemerdekaan negara ini, atau bahkan berperan dalam negara ini di masa lalu, hilang dalam proses pembangunan, misalkan pembangunan waduk atau pembangunan jalan tol yang mengakibatkan makam punden atau kemudian sumber mata air itu hilang, bisa merubah sumber kebudayaan. Terus kemudian pola-pola pembangunan yang lain kayak misalkan tanaman seragam, misalkan food estate yang kemudian bisa merusak sistem tatanan kebudayaan, tatanan pola kehidupan masyarakat yang ada di area yang kemudian menjadi food estate seperti itu. Mungkin latar belakangnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menambahi dalam prosesnya, mungkin Mas Afif, Mbak Ana. Terima kasih untuk Mas Suro dan teman-teman yang sudah menyediakan tempat dan waktunya untuk proses dari
pentas monolog ini sebenarnya nggak terlalu lama ya Mas, cuman 1,5 bulan, dan itu pun temponya santai banget. Jadi seminggu itu latihan 2 kali. Biasanya latihan running ataupun blocking itu cuma sekali 2 kali, sisanya ngobrol sampai subuh. Tapi justru di sini saya pribadi menemukan bahwa memang dalam sebuah pementasan teater ataupun di dalam kelompok teater itu apa ya, latihan itu memang perlu, tetapi proses yang sebenarnya itu justru ketika di luar latihan blocking ataupun running tersebut, di mana teman-teman atau antar individu saling mengobrol, saling membicarakan dari hal A sampai Z. Apa ya, untuk naskah ini menurut saya pribadi, saya paling tertarik tentang konflik batin ataupun konflik psikologis dari si tokoh tentaranya ini sendiri ataupun intelijen ini sendiri, karena apa ya, memvisualisasikan konflik batin, memvisualisasikan konflik psikologi itu menurut saya adalah hal yang asik sebenarnya. Dan memang dalam awal proses kami agak susah untuk memunculkan itu, banyak sekali perdebatan mungkin nek digawe iki piye, kok kowe kurang ini dan lain sebagainya. Tetapi di dalam proses itu untungnya adalah kami nggak terlalu sepaneng, malah banyak guyonnya. Mungkin dari saya sudah cukup. Untuk Mbak Ana pribadi, monggo. Ya, terima kasih buat teman-teman juga yang udah bersedia menonton dari awal sampai akhir. Dan dari saya dan teman-teman mohon maaf banget misalkan hanya seadanya begitu gitu pentasnya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk pementasan monolog ini buat saya adalah pementasan yang baru pertama kali saya lakukan gitu. Saya baru pertama kali mementaskan monolog gitu. Jadi dulu emang dalam pembuatan naskah ini tuh sebenarnya hanya iseng-isengan aja gitu. Bener apa yang dikatakan sama Mas Suro tadi. Jadi dulu ceritanya ya aku sama Suro cuman kayak apa, ngobrol, nongkrong gitu kan berdua. Terus tiba-tiba nemuin ide yang iseng gitu loh, kayak Mas gimana nih kalau misalkan ayo jajal gawe mentasan po, teater po. Habis itu Mas Suro juga punya ide, oh iya aku dua cerpen, jajal tak gawe naskah. Terus akhirnya kan dari situ gitu. Nah delalah kok ra ngerti tiba-tiba menjadi sebuah proses yang serius gitu. Yang digarap serius selama kurang lebih 1,5 bulan dan mendapatkan teman-teman yang asik juga di pementasan ini gitu. Sebenarnya kalau dari saya sendiri untuk memerankan naskah ini agak sedikit susah dan sedikit gampang gitu. Pertama bagi saya susahnya adalah mempelajari bahasa Jawa. Itu, mempelajari bahasa Jawa dengan dialek-dialek bahasa Jawa dan dengan bahasa Jawa yang benar gitu. Seperti apa ya, kayak do dan do gitu kan. Dulu saya susah banget untuk membedakan itu gitu. Jadi kayak untuk apa ya, kadang ada dialog yang do, tapi saya bilangnya do gitu. Nah, Siwesine pateni, tapi lampu. Wah, iki. Jangan-jangan Belakang nggak mati nih. Petrus. Lampu niki mawon betul Mas. Petrus. Silakan. NCB kok. Met. Cucuk ki ana. Ini kepala Ada Petrus iki mau. Mulai jadi dewi. mulai jadi dewe ya. Lah piye wong goncengan kabeh. Goncengan kabeh. Aduh dhewe piye. Oh iya. Monolog. Berbiak mulut kamu. Maten nih, Bay. Lamune maten nih. Terus apa nih? Sampah gitu. Nur. Apa? Speaker. Power. Dhuwurmu lho. Kiri atas. Speaker iki lho. Speaker. Itu Dhuwurmu lho. Sound. Nah, kuwi dhuwur kanan atas, kiri atas. Cah kiri ya. Ora sama speaker.
Jadi mohon maaf tadi ada sesuatu yang harus cek ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Tadi di monolog ini sebenarnya susah-susah gampang buat saya gitu kan. Yang pertama tadi karena pembelajaran bahasa Jawanya saya masih susah gitu. Terus yang kedua adalah karakter-karakter di tokoh ini yang membuat saya sedikit apa ya, banyak harus mengeluarkan ekstra power tenaga gitu loh. Karena ada beberapa karakter itu yang berbeda-beda gitu. Peralihan dalam emosinya itu sangat cepat gitu di dalam naskah ini gitu. Kan di sini menceritakan dianya kan memiliki emosi yang kayak apa ya, bingung juga, terus apa ya, kayak ragu-ragu juga, terus terkadang juga kayak tekanan batin yang harus gimana gitu, harus milih jalan yang gimana gitu kan. Nah, dalam memasuki emosi-emosi ini yang menurut saya tuh sangat susah gitu, dan sebenarnya juga mempengaruhi efek buruk di kehidupan saya sehari-hari gitu. Contohnya dulu waktu penggarapan naskah ini saya pernah, karena mungkin apa ya, dalam memasuki emosi ini tuh butuh yang namanya ketelitian gitu kan. Terus sampai di setiap hari tuh emosi ini tuh terus nempel di kehidupan saya gitu, sampai saya susah tidur dan lain sebagainya gitu. Akhirnya mempengaruhi apa ya, kayak kegiatan-kegiatan saya gitu. Tapi untungnya dalam hal ini teman-teman juga membantu buat gimana mencari jalan keluar untuk nggak mempengaruhi di kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan akhirnya kita menemukan, dan alhamdulillah kalau bagi saya 80% berhasil memasuki emosi ini gitu. Dan syukurlah ada teman-teman juga yang membantu saya untuk apa ya, terus semangat, terus belajar terus gitu kan gitu. Kalau dari saya gitu sih kurang lebihnya. Dan mungkin doanya buat kelompok bermain bakat ini semoga tetap bisa bareng-bareng terus gitu aja. Tepuk tangan sekali lagi biar nggak ngantuk. Langsung saja saya serahkan kepada Kak Indra untuk sharing mengenai ya peristiwa seputar latar belakang yang ada dalam naskah, atau mungkin dapat memberikan masukan ya Kak Indra. Monggo Kak Indra. Siap. Tepuk tangan untuk saya. Halo teman-teman. Apa tadi yang belum dibahas itu, jadi memang ini pentasnya itu monolog. Jadi monolog itu salah pentas yang dimainkan oleh satu orang sendiri, terus dan monolognya itu bahasa Jawa. Ini yang saya sangat apresiasi sama Mbak Ana, itu berani mementaskan naskah yang berbahasa Jawa yang hari ini tuh susah gitu. Memang teater-teater bahasa Indonesia gitu gampang, tapi terus ada effortnya gitu loh, pakai bahasa Jawa, terus ada penekanan-penekanan. Meskipun tadi dalam pentas itu saya ada beberapa penekanan yang menurutku kurang gitu. Tapi nggak apa-apa Mbak, belajar gitu. Oke. Terus untuk naskah saya nggak tahu, saya juga nggak tanya Mas Suro soal pembuatan naskah ini gimana, dan saya nggak tanya lebih lanjut. Ini hanya berdasarkan penilaian subjektif saya tentang naskah, mengamati dari luar dari pembacaan terhadap naskah itu. Jadi ini benar-benar ekstrinsik dari saya sendiri. Jadi saya nggak ngerti Mas Suro nulisnya gimana, tapi ada beberapa poin yang menurut saya wajib digarisbawahi. Salah satunya ya tentu saja eksil. Jadi eksil ini memang peristiwa sejarah teman-teman. Jadi ketika terjadi peristiwa malam G30S itu 30 September di 65, itu memang salah satu kebijakan luar negeri yang kemudian berdampak pada mahasiswa-mahasiswa di beberapa negara yang terafiliasi timur atau terafiliasi komunis, itu dihentikan ini status kewarganegaraannya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di Google atau di mana, itu ada tokoh namanya itu Roni Sujartono, itu orang Praha, dan difilmkan juga
ada Surat dari Praha itu yang main Tio Pakusadewo. Itu film juga yang bagus gitu untuk jadi diskusi bareng. Terus ada juga yang terakhir saya nonton itu filmnya Habibie Muda, yang main itu Mas Reza Rahardian dan satunya lupa. Itu ada Ernest kalau nggak salah. Ada tokoh namanya Lim King Kui. Itu teman dekatnya Pak Habibie waktu di Jerman. Dia juga kena ini juga peristiwa yang kemudian dia nggak bisa pulang sampai ketika Pak Habibie jadi presiden itu dia mau dikasih akses terus balik wae neng Republik, terus dia enggak, jadi saya nggak usah sekalian. Jadi peristiwa-peristiwa itu terjadi nyata dan ini buat refleksi kita juga dan buat pembelajaran juga bahwa situasi politik itu mau tidak mau berpengaruh terhadap keadaan sekeliling di luar negeri, terus kita yang ada di dalam negeri jelas terpengaruh gitu. Terus kemudian kalau di dalam negeri yang dibahas Dinas Kaya Suro itu kan jelas pembangunan Waduk Kedungombo di 3 kabupaten itu Boyolali, Sragen dan Grobogan. Itu menenggelamkan 6 atau 7 kecamatan saya lupa. Itu memang hari ini sampai hari ini pun ketika saya survei sampai rumah Jumbiren di Demak sana mepet laut itu memang efeknya Kedungombo itu gede gitu, sampai sawah-sawah bisa subur, terus Demak yang dulu rawa-rawa itu bisa ada sawahnya dan seterusnya, memang berdampak. Tetapi jika kita terjun ke sekeliling Waduk Kedungombo hari ini, sebenarnya Waduk Kedungombo sampai malam ini pun itu data saya di BPBD Sragen itu udah dropping air, itu udah kekeringan air loh. Kan ironi gitu loh, di daerah yang ada waduknya tapi di situ air untuk minum itu nggak ada sampai hari ini, malam ini itu sudah ada dropping dari BPBD Kabupaten Sragen untuk air gitu, air minum itu. Ya ironis sebenarnya kayak gitu, dan pembangunan ini kan memaksa harus pergi. Terus Pak Harto juga pakai istilahnya apa ya, bedol desa dan seterusnya, tapi mengabaikan banyak hal seperti yang disinggung di naskah itu ada makamnya Ki Ageng dan Nyi Ageng Serang sebenarnya. Jadi ada tokoh itu namanya Ki Ageng dan Nyi Ageng Serang itu dimakamkan di wilayah yang sekarang menjadi Waduk Kedungombo itu. Nah dulu itu namanya Kadipaten Serang. Waktu itu ketika Perang Jawa pun dia masih juga basis sebagai wilayah pemberontakan juga. Jadi ada Temenggunnya nanti namanya Temenggung Malapara di beberapa riset tentang Perang Jawa. Nah saya nggak tahu motifnya Pak Harto atau motifnya presiden waktu itu lah, kalau nggak boleh nyebut Soeharto sebagai subjek presiden, atau kebijakan politiknya itu apa untuk menenggelamkan seluas itu dan apa ya, kayak mematikan beberapa titik-titik kebudayaan yang menurut saya penting. Bahkan Kemukus yang terkenal esek-eseknya itu saya juga masih banyak pertanyaan sampai sekarang. Jangan-jangan Kemukus itu bukan esek-esek, jangan-jangan ini memang ada membuat mitos baru untuk meminggirkan atau mengstigma bahwa daerah itu memang wajib dijauhi dan seterusnya demi pelanggengan itu. Dan tokoh-tokoh yang sampai hari ini masih sugeng seperti Pak Toto Raharjo yang sempat saya temui, teman-temannya Pak Romo Mangun, teman-temannya Gus Dur, terus Mbah Nun gitu, Cak Nun gitu, beberapa teman yang cerita tentang Kedungombo pun juga Pak Dirman gitu. Ada beberapa tokoh itu ceritanya juga keras juga gitu. Ada memang nggak tahu gitu kok pertimbangannya justru penenggelaman tanpa solusi gitu. Itu juga cerminan yang penting gitu untuk dipelajari. Terus kemudian di naskah ini juga membahas tentang soal revolusi hijau. Revolusi hijau ini ketika pertanian kita yang punya banyak varietas padi itu tiba-tiba diseragamkan hanya beberapa puluh jenis padi. Lalu swasembada beras itu kita dipaksa makan beras terus sampai liyane iki sing biasanya mangan telo, mangan jagung itu memang harus makan beras, dan itu ngaruh banget ketika teman-teman misalnya mampir ke Wonogiri gitu. Wonogiri hari ini itu orang yang biasa makan singkong kenyang tiba-tiba hari ini nggak bisa kenyang karena makan singkong, dan itu efek dari revolusi hijau ini sampai hari ini gitu, sampai kita bahkan saya juga teman-teman ngalamin orang mangan sego ora warak gitu. Itu kan betapa kebudayaan itu berubah, dan kebudayaan ini berubah karena gerakan politik, karena stabilitas politik yang waktu itu memang sengaja digerakkan ke arah situ, dan itu juga refleksi yang sangat menarik. Terus yang sisi lainnya bagi saya
soal eksil itu apa ya? Ada juga dalam naskah fiksi. Jadi ini bukan karya sastra baru soal eksil. Di salah satu teman-teman yang wajib baca, teman-teman sastrawan itu bisa baca bukunya Milan Kundera, judulnya Ignorance. Itu ada tokoh namanya Irene. Nah, Irene itu juga orang Ceko itu yang di eksil juga. Dia pergi dari ketika Republik Ceko ini dikuasai oleh Perancis. Terus si tokoh Irene ini bingung menentukan dirinya itu sebenarnya siapa. Irene itu terus kemudian cerminannya bagi saya ketemu lagi nanti di filmnya Mas Abrang itu Cokroaminoto, itu ada si Islan. Dia menokohkan diri sebagai seorang Indo atau blasteran Jawa Belanda. Terus dia mempertanyakan ke Pak Cokro, jadi kalau negara ini merdeka, saya ini Jawa atau saya ini siapa? Saya ini Belanda atau Jawa? Tapi itu pun pertanyaan yang tidak bisa terjawab sampai hari ini oleh Pak Cokroaminoto. Dan benar kan ketika Republik ini merdeka, teman-teman yang tidak jelas status kewarganegaraannya itu jadi korban juga. Jadi orang-orang Indo, orang-orang keturunan Belanda itu juga dihabisi juga oleh orang Jawa karena bersiap atau peristiwa bersiap. Jadi juga refleksi-refleksi yang harus dicermati lebih dalam. Jadi menurut saya naskah ini sudah bagus, terus muatannya padat. Sayangnya mungkin kan audien ini kan kurang mengerti karena berbahasa Jawa ya. Jadi memahami ini susah gitu. Jadi untuk memahami ini cerita apa sih kok mau nggotok terus gak ngerti maksudnya piye dan seterusnya gitu. Terus jadi mungkin kritik saya itu. Terus yang kritik yang harus saya omongkan bahwa sniper menggunakan M16 itu, wah ini akan saya ketawai sekali sebagai pengamat militer saya. Ini senapan serbu. Iya. Sorry. Tidak ada sejarah Amerika itu menggunakan sniper M16. Jadi sejak 1962 sampai hari ini tuh dia selalu menggunakan M21 itu yang tele itu yang kayak gitu. Rata nonton film sniper sih. Antara M21 atau M16 sih gitu. Kayak gitu. Jadi 69 ya. Kene. Jadi ya lumayan. Maksudnya wah iya asik lah. Naskah Isra lumayan. Ya. Itu Mas Atar. Ya menarik yang M16 tadi. Karena sebagai pemain PUBG. Wali PUBG. M16 kan masuk dalam assault rifle. Senapan serbu deh. Yaitu dulur-dulur ada yang mau memberi reward atau saran, masukan atau mau bertanya, monggo silahkan. Kritik gitu kenapa? Monggo silakan. Mau koyo nek Mbak Kalis kan. Please. Wajib komentar dulu. Untuk Mbak Kalis sebagai seniman, sebagai akademisi dan praktisi. Mbak Kalis mohon untuk memberikan masukan, komentar atau saran. Senapan serbu ya. Kening. Cara penyajian. Iya. Halo Mas. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Kalis sebelumnya. Terima kasih Mas. Jadi kaku ya. Apa sih? orang Saisel biasa Welis. Saya melihatnya kalau dari masih kayak sejarah apa dan sebagainya, latar belakang sudah ya gitu, sudah selesai. Kalau saya secara pribadi melihat ini sebagai sebuah pertunjukan gitu, pertunjukan yang gitu. Gimana ya ngomongnya? Sebenarnya sayang gitu Mbak, gitu maksudnya dengan data yang sekeren itu gitu, sejarah yang sangat panjang, risetnya panjang, ngobrolnya panjang gitu. Tapi memang saya tuh melihatnya kalau sebagai aktor gitu, aktor itu kan memang tombak pertama ya, dia sebagai motor untuk menyampaikan sebuah informasi dan sebagainya gitu. Apalagi monolog gitu, monolog yang kunci utamanya adalah imajinasi, ruang dan sebagainya gitu. Bagaimana dinamika dramatik sebuah pertunjukan itu bisa dihadirkan untuk akhirnya akhirnya apa yang dirasakan Mbak sebagai tokoh itu bisa kami rasakan gitu.
itu perlu dipertimbangkan gitu. Menurut saya gitu. Tapi untuk latar belakang naskah dan sejarah sejauh ini wah sangat keren gitu. Mungkin prosesnya bisa lebih panjang gitu tadi kan ngasih 1,5 bulan, mungkin ditambah 1,5 bulan lagi gitu biar lebih panjang gitu. Terus yang paling ini sih menurut saya banyak sisi-sisi lain atau peluang-peluang lain yang masih bisa digarap lagi gitu Mas. Kayak dinamika ya terutama gitu, dinamika tuh kayak tadi tuh kayak nungguin ini gimana dan sebagainya, pertimbangannya untuk aktor duduk selama itu apa dan sebagainya, untuk dialog dinamika bagaimana, itu sangat perlu dipertimbangkan karena ini kita semua atau Mas teman-teman dari teater itu memilih menyajikan data ini menjadi sebuah pertunjukan gitu. Akhirnya kan kita nggak mau mengikuti watak-watak pertunjukan itu harus juga diolah gitu, harus juga diproses untuk sebuah pertunjukan gitu. Kecuali gitu data-data ini disajikan dalam sebuah cerpen atau novel, itu lain hal ya. Pasti dia akan masuk dalam watak-watak novel atau cerpen kayak gitu. Ngoten mawon. Terima kasih. Terima kasih Matur nuwun Mbak Alis, wah. Kita nek tau menang Peksi Minas ya. Aku sebagai moderator atek dong. Jadi ngomong apa kan? Ada yang monggo yang lain melepaskan Kang Riwus. Nah, tadi di belakang tadi ngobrol bahwa ketika dalang itu juga semua seni masuk gitu loh. Apalagi monolog sangat bahwa seni pewayangan ini sangat monolog. Nah, ini ada masukan enggak ini? Kang Riwus monggo. Riwus. Bisa sanggo banter ta wis banter. Banter. Mas Dalang. Ngangge swara Werkudara. Request. Terima kasih Mas Satar atas waktunya. Ini tadi saya di sini memposisikan diri sebagai penonton awam sih ya. Terus kemudian ya seperti yang dikatakan Karis benar. Karena ini pilihannya adalah mentransformasikan data-data itu terus kemudian menjadi sebuah pertunjukan monolog. Nah, itu mau tidak mau tadi terus kayak itu secara teknik pemanggungan, teknik muncul dan lain sebagainya itu memang perlu diperhatikan. Wis iki wis wilayah suatu pertunjukan. Terus kemudian yang melihat adalah orang awam. Itu wis sama sekali mengesampingkan kemanusiaan. Dalam arti wis ora peduli proses mungkin kaya piye. Aku sing penting aku ning kene nonton pertunjukanmu kuwi apik dan tenan. Nah, untuk masukannya ya sorry aku rada mengesampingkan kemanusiaan. Tak saran nggih untuk mbak aktrisnya ini rutino senam aerobik deh. Ben lentur juga, terus kemudian secara kekuatan dan itu membawakan tokoh agen juga no. Itu belum kelihatan begitu nampak. Jadi misalkan coba digali lagi terus kemudian diberi spirit lagi bahwa kamu membawakan seorang agen rahasia yang mungkin mau. Tapi di sini aku urung percaya kalau agen ora mungkin jangan. Banget ya. Terus kemudian secara teknik untuk teknik munculnya itu coba digarap lagi deh. Untuk teknik dalam pemanggungan seni pertunjukan itu 10 detik awal itu menentukan baik atau tidaknya suatu pertunjukan itu 10 detik di awal. Terus kemudian mbok yo untuk musik ilustrasinya itu mbok yo sing original. Oh ya. Sing original supaya nanti ketika misal ini pertunjukan ini dibawa kemana-mana kalian tidak takut untuk membawakan dan pede ini benar-benar murni karyaku. Terus selanjutnya untuk tadi ada properti mesin ketik ya. Mesin ketik itu ya? Iya. Nah, dia kurang banter memang. Aku coba tanya, apa dirimu aslinya nyaman nggak dengan ngetik tadi? Sebenarnya nyaman gak nyaman sih Mas. Sebenarnya nggak nyamannya karena duduknya sih. Kursi nih. Iya. Karena Karena kursinya. Nah,
kembali lagi sayangnya itu ya gimana loh, ora peduli penonton antara kowe nyaman apa nggak nyaman, cuman aku nontonmu kok koyo karo mesin ketiknya kok nggak akrab gitu, nggak akrab dan kurang apa ya. Tapi iso ora to mesin ketiknya? Iso. Tapi iso ya. Ya aku menunggu momen sing mesin ketika ini bener-bener sing dia itu panik, dia itu kan wis resah ki mau terus kemudian aku menunggu mesin ketika aku pengen menunggu kuwi ning kok ora metu ngono lah. Nah, terus ini itu anu ya sing secara aku menonton dari kacamata orang awam sing mengesampingkan kemanusiaan atau tidak peduli proses kopi, burine kopi. Aku pengen nontonku pertunjukan dadi apik dan tekan. Nah, kuwi sing kan. Tapi di sisi lain, nah iki menurutku keren banget tuh. Ini pertunjukan ini keren banget karena apa? Aku ngerti lah di Mas Surwaji iki lagi iki kayak monolog. Pertunjukan ngono. Keren banget dan kuwi begawan. Tak tahu ngerti di Mas Surwaji main teater. Barang teater iki ora ngerti aku ya. Tapi dia pengamat. Ning Didi misal ning Didi dia ngamati. Oke lah, guys. Sufi. Gawe naskah monolog ini suatu sangat keren ya menurutku. Terus kemudian berikutnya perlu suatu pertimbangan yang sangat matang sekali dan untuk naskah ini mau dibawa kemana atau pertunjukan ini mau dibawa kemana. Karena menurutku untuk pertunjukan ini sangat eman. Misal hanya 2 kali pentas. Berikutnya yang penting misal ada suatu tempat untuk naskah pertunjukan ini eksis, gas ojo wedi. Entah itu di lomba-lomba atau misal atau ada suatu tawaran atau misal ada apa ya, ada suatu ide untuk mementaskan di mana, gas saja, ora masalah, ora apa-apa. Tapi ya kuwi ini sangat eman sekali nih misal ini mung mandek dan ini mung suatu sing tok manai sebagai suatu keisengan ojo. Iman-iman waktumu, iman-iman tenagamu lah. Iman-iman. Seperti Dewi proses berteater itu sangat melelahkan, sangat menguras pikiran, tenaga dan ora marai sugih. Tombok yo. Genah tombok. Tapi untuk ini mau sebenarnya data-data harus kemudian pesan-pesan yang ingin kamu utarakan itu sangat penting untuk diketahui dengan model monolog ini. Oke, saya ucapkan selamat, salut untuk makan. Top sekali. Ramun, top. Ramun. Ada dulur-dulur yang mau menanggapi lagi. Kang Jumir. Apa? Mau ketok nyebut sakatan. Nyebut sakatan. Dhuwur. Hah? Kaya wis sing wis tak sebut ning dhuwur mau. Iki cerpen. Cerpene sing ketok. Dhuwur mau. Wis ketok iki. Siap. Karo aku mau singkas. Aku rasan-rasan karo Mas Sarono ki mau. Kepo ya? Kayak apa kursine di Alteko apa ya? Pokoknya kelet. Ayolah nek sama misal ki monolog anu kan ya aja lingguh terus lah. Ya mesake pemainmu ya. Sopo stradane sapa to iki? Kowe to. Wah, jadi lingguh terus ngono ya piye ngono lho digawe sing rada kami teateren ora. Kami teater. Siap. Misal kursi iki ngadeg ning kursi kuwi apa ngadeg ning meja apa piye. Sampai. Oke. Siap. Ada yang lain? Sebelum saya tutup. Aku. Oh, monggo. Nggih. Sebelumnya terima kasih untuk aku rasa bumik. Matur nuwun untuk kanca-kanca kelompok bermain PAUD. Bakat untuk kehadirannya sampai di sini ya luar biasa. Untuk berkarya itu sendiri saya salut karena hari ini orang enggan berkarya. Hari ini wong ya mikirnya
dol tinuku, segala sesuatu sudah dol tinuku, dan hari ini dibuktikan bahwa duwe kanca dulur-dulur cah enom sing jek gelem berkarya itu sudah, bagi saya itu sudah plus. Terus untuk sing soal pementasan, sebenarnya saya hampir ya arep ngomongke sing diomongke Mbak Kalis, diomongke Kirimus tadi juga sama. Jadi penjiwaan dari Mbak Ana tadi itu kurang maksimal. Tapi apapun itu karena ya bener, penonton itu ketika dia datang delok ya ora urusan prosesnya piye. Wah, kuwi latihane gur karo tengah sasi, ora urusan. Kok arep sedina arep rong dina, bukan urusan kita. Kita nonton aja kan gitu. Terus cuman apa ya? Intinya neng penjiwaan lah, burung kecekel nek bagi saya. Neng aku tetap seneng terhibur karena Ayu. Gesturnya itu ije adoh. Jadi kurang latihan koprol ngono lah ketok ya. Ketoke diengkok-engkok wong teatri latihan diengkok kok arep iku. Iya, wis ora aerobik nganggo ngayang bareng. Ya. Jadi apa ya, kurang dalam. Wajahnya itu kurang dalam. Neng apresiasi bahwa ini aku seneng banget jenengan hadir sampai sini, terus menyaksikan karya itu luar biasa, dan harapan nek aku boleh berharap ya ini berlanjut. Ini adalah wadah, ini adalah senggaman tinggu. Nek aku ya, cara pandangku ya ini bagian dari dakwah sebenarnya. Bagian dari dakwah sing ora dakwah kaya Mas Teddy lah. Mas Teddy itu dalil. Nah, ini kan kita informasi yang disampaikan itu bagi saya dakwah, karena dengan orang tahu, oh ternyata begitu, ada cerita seperti ini, itu biar kita ya tidak gampang membenci, kita juga tidak gampang memvonis orang. Jadi ya semuanya itu ada kisahnya kan begitu. Ora gur-angger setuju enak zamanku toh, terus orang angger setuju seperti itu. Jadi semua punya cerita. Nah, itu menyampaikan informasi itu sendiri adalah sebuah bentuk dakwah. Jadi gerak berjuang tinggu penonton kan. Nah, selanjutnya ya mungkin tadi kayak latarnya nek iso digawe sing original luwih keren. Dan saya berharap berlanjut bermain bersamanya itu berlanjut dengan belajar terus sinau, dan keren lah pokoknya. Iki mateng, dan saya menunggu karya-karya berikutnya, dan nanti nek karya berikutnya kita menunggu untuk pentas di sini lagi gitu. Matur nuwun. Matur nuwun. Sebagai closing statement, monggo. Iya, Kang Suro sekaligus untuk merespon semua masukan tadi. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mau nanggapi Mas Indra soal M16 itu. Saya itu bingung sebenarnya. Senapan Amerika kan M kan awalnya kan. Iya. M iki M16 sing senapan serbu harus senapan sing tinggo bedil ngeker iki M16 apa M21 kan banyak serinya atau terus M16 lah akhirnya kan seperti itu. Nah, bener tadi kayak teman-teman misalkan mungkin nanti Mbak Kalis mungkin taruh aneh ya masalah komunitas dan sebagainya. Naskah ini awalnya memang cerpen saya. Terus yang sebenarnya cerkak yang gagal di lomba seperti itu. Tapi kemudian karena tokohnya itu satu hanya bercerita, dan naskah ini enak dijadikan naskah monolog gitu. Dan ini naskah monolog pertama saya. Dan dipentaskan pertama kali oleh pemeran. Dipentaskan. Nah, pemerannya pun juga pertama kali monolog, pertama kali mementaskan berbahasa Jawa.
Jadi sebelum nggarap yang lain kayak misalkan gerak, gestur dan lain sebagainya, yang sangat sulit itu adalah dandani dialek logat seperti itu, to, do, do. Terus ketika ada akhirannya misalkan kancane begitu, terbiasa ngomong koncone gitu, yang ketika dandani awal kemudian balik lagi, kemudian balik. Nah, awalnya itu memang dandani itu dulu sebenarnya, Bu. Kenapa kok masalah gestur dan sebagainya itu kurang garap seperti itu? Mungkin itu Afif sama merespon Pak Kalis terus Mas Sinten Mas Riwus kalian masih kalau wow sangat senang sebenarnya mendapat kritik seperti itu, karena itu juga sebagian dari apa ya, menerima ilmu baru. Mungkin memang apa ya, di latihan ini kalau melihat di segi kemanusiaannya lagi, untuk latihan sebenarnya pengennya saya pribadi pengen apa ya, nek teori itu namanya ya kayak olah tubuh dilekuk-lekuk gitu. Biar carane aktor itu awake koyok kawat bisa dibentuk-bentuk dan dan mungkin kalau dari saya pribadi adalah ketika untuk memasukkan rasa dan lain sebagainya, saya tidak bisa menjelaskan itu secara teknis ataupun secara teori. Setahu saya selama ini saya belajar, rasa itu sendiri datang dari apa ya, explore ataupun pencarian sehari-hari, kesehariannya, mulai dari menyadari kegiatan paling kecil semisal kayak bangun tidur ki awakmu nek tangi turu ki piye, awakmu langsung jejeg kok piye, terus mari ngono mungkin nek awakmu arep ning kamar mandi kuwi mlakumu kok piye dan lain sebagainya. Dan jujur memang saya mengakui bahwa saya sendiri mengakui bahwa di pementasan kali ini sangatlah kurang, mulai dari gestur, rasa, terus kemudian tubuh yang menurut saya sendiri juga masih agak kaku. Dan saya sangat berterima kasih atas kritik dan sarannya, dan itu sangat membangun bagi kelompok bermain kami. Terima kasih. Mungkin Mbak Ana bisa menambahkan. Saya mau berterima kasih sebenarnya karena tadi sudah memberikan apa ya namanya tuh, seperti buah bagi saya gitu. Jadi sebuah justru itu adalah semacam nasi bagi saya gitu loh, penyemangat baru bagi saya, yang ilmu-ilmu yang mungkin yang saya butuhkan setelah mementaskan ini gitu. Nah, untuk tadi jawabannya sudah disampaikan sama Apik beberapa besar gitu. Dan memang kalau dari saya sendiri, kalau untuk penjiwaan rasa dan lain sebagainya, memang saya akui itu memang benar-benar sulit dan lain sebagainya gitu kan. Karena ada beberapa emosi yang memang saya susah sekali buat memasuki gitu. Terus untuk masalah gestur, ya di sini saya akui memang dari 1,5 bulan ini untuk olah tubuh juga itu kalau nggak males-malesan aja sih. Biasanya setiap latihan kalau nggak males olah tubuh gitu, karena memang apa ya, ke distract sama ya tadi kayak latihan ini gitu, semacam kayak membenahi dialek dan lain sebagainya gitu. Dan memang menyadari bahwa untuk gestur dan olah tubuh saya menyadari memang sangat kurang gitu. Dan sebelum pentas pun sebenarnya saya sudah menyadari gitu. Dan tapi untuk pembenahan ini ya memang sangat sulit, tapi terlepas dari kemanusiaannya tadi sama yang dikatakan dengan Mbak dan Masnya tadi, bahwa ya nggak urusan gitu kan, penonton hanya melihat gitu. Dan mungkin ini menjadi salah satu apa ya, tamparan keras bagi saya juga buat ojo males-malesan lagi olah tubuh gitu. Gitu sih lebih tepatnya. Dah, terima kasih. Cukup. Terima kasih dulur-dulur semua sudah betah untuk menyaksikan pertunjukan monolog sekaligus bedah monolog berarti ya ini.
sampai sekarang. Terima kasih sudah antusias. Mohon maaf apabila kami punya salah kata, mohon maaf. Salut, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk teater bakat. Semoga selalu semangat. Oh ya, untuk pengumuman insya Allah tanggal 23 besok malam Minggu Pon. Bentar kerja bakti. Kerja bakti. Pengumuman apa? Insya Allah di sini nanti rutinan akan ada gelar seni dengan tema tentang Maulid Nabi ya, tentang Rasulan, dan saya harap kalau bisa teater bakat juga akan mengisi lagi dengan karya yang berbeda. Mbak Kalis, Mas Jumirin, dari perwakilan kos 69. Ledek kita ya apa? Insya Allah ya nanti untuk info selanjutnya akan saya kabari lagi. Sudah sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Aduh.